Hai guys, hari ini aku akan berbagi resep kimchi yang halal, mudah dengan bahan yang sederhana. Yuk simak terus videoku ya. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membagi resep gimana kita bisa buat kimchi sendiri di rumah dengan bahan yang halal dan juga sederhana. Nah, di sini aku menggunakan sawi setengah kilo dan juga wortel 1 buah. Kalau kalian punya lobak, kalian bisa tambahkan lobak ya. Tapi karena susah di tempatku, jadi aku hanya menggunakan sawi dan wortel. Kemudian untuk bawang putih kita menggunakan setengah ya. Kalian bisa juga menggunakan 1 kalau kalian suka aroma bawang putih yang cukup kuat. Nah, untuk jahe perbandingannya adalah setengah dari bawang putihnya ya. Jadi kalau bawang putihnya 1 siung, jahenya setengahnya. Nah, ini perbandingannya ya. Kalau bawang putihnya setengah siung, jahenya setengahnya lagi dari setengah siung. Intinya 1 banding setengah, 1 bawang putih dan setengah jahe. Nah, di sini aku membuat bubur tepung berasnya. Di panci sudah aku berikan air dingin dan aku berikan tepung beras secukupnya. Kemudian aku aduk-aduk dalam keadaan airnya masih dingin. Tepung ini digunakan untuk mengentalkan bumbu kimchi yang akan kita buat. Di gelas ini aku menambahkan air dingin dan tepung beras lagi. Kalau nanti saat kita membuat bubur itu kurang kental. Jadi saat membuat bubur, kalau kurang kental jangan ditambahin bubuk tepung beras ya, tapi ditambahin air larutan tepung beras seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan potongan-potongan gula merah ke dalam tepung beras. Bagi kalian yang tidak terlalu suka dengan aroma gula merah, kalian bisa menggunakan gula putih. Tapi di sini aku menggunakan gula merah ya. Nah, di sini kita didihkan dengan api kecil hingga mendidih dan mengental. Kita aduk-aduk terus supaya bagian dasarnya tidak gosong. Nah, setelah mendidih, jika kurang kental, kalian bisa menambahkan air larutan tepung beras ya. Jadi jangan ditambahin bubuk supaya hasilnya tidak menggumpal. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Nah, ini konsistensi bubur. Kalian bisa perhatikan, jadi masih mengalir ya. Jadi kalau kalian angkat, dia masih mengalir seperti air, tapi alirannya lambat. Konsistensi ini tidak boleh terlalu kental ataupun terlalu encer. Dan tepung beras ini kita pakai secukupnya ya. Karena semakin banyak tepung, maka goju garu yang akan kita pakai semakin banyak. Nah, di sini aku membelah sawi putihnya menjadi 2 bagian. Aku potong bagian pangkalnya, kemudian aku belah seperti ini. Nah, di sini kita belahnya hati-hati ya, supaya daun sawi putihnya tidak sobek semuanya. Kita belah-belah terus sampai dia terpisah seperti ini. Nah, kemudian kita beri garam halus ya. Kita olesi garam halus ke semua bagian daun, terutama bagian pangkal ya, jangan terlewat. Karena garam ini berfungsi untuk mengasinkan dan memberikan rasa kepada sawi putihnya. Sawi putih yang sudah ditambahin dengan garam, lama-kelamaan dia akan layu dan air dari sawi putih itu akan keluar. Kita teruskan sampai selesai ya. Kemudian setelah selesai, kita letakkan di baskom dan kita diamkan selama 1 jam. Sambil menunggu, aku memotong
wortel panjang-panjang seperti ini. Nah, ini sawi putih yang sudah aku diamkan kurang lebih selama 30 menit. Ada air di bawahnya menandakan air dari sawi putih tersebut sudah keluar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian harus membolak-balik sawi putih ini setiap 15 menit. Nah, dibolak-balik seperti ini supaya rata. Kita tunggu lagi. Nah, kemudian ini sawi putih yang sudah agak layu ya, kalian bisa lihat daunnya layu. Dan ini sawi putih yang daunnya masih kokoh. Dan itu menandakan kita perlu mendiamkan lagi lebih lama. Nah, ini tahapan membuat buburnya ya, atau membuat bumbu kimchi itu sendiri. Nah, di sini aku menggunakan bawang putih 1 butir dan jahe yang telah aku haluskan. Tapi aku menambahkan bawang putihnya setengah dulu. Kemudian jahenya juga setengah. Jadi dari sini aku akan mengukur aroma bawang putih sudah cukup atau tidak. Nah, di sini aku aduk-aduk dan sudah tercium aroma bawang putih dan jahe yang cukup harum. Kemudian ini bahannya yang utama juga, aku menambahkan kecap ikan secukupnya. Di sini aku tambahkan kurang lebih 2 sendok sampai 3 sendok makan. Dan ingat, kecap asin ini terasa asin ya. Jadi takaran garam dan gula pasir akan kita letakkan di akhir. Nah, setelah ini aku tambahkan gochugaru ya. Kalian bisa menambahkannya sesuai selera. Di sini aku menambahkan 3 sendok, tapi bisa kalian pakai 3 sampai 5 sendok. Nah, bahan utamanya adalah gochugaru ya. Kalian bisa menggunakan gochugaru bertekstur kasar seperti yang aku gunakan, ataupun yang bertekstur halus. Tapi aku sarankan untuk tampilan yang lebih cantik, kalian menggunakan gochugaru bertekstur kasar. Atau kalian bisa mix keduanya, selera kalian teman-teman. Nah, di sini konsistensinya sudah bagus sekali, dan aku icipin. Nah, di sini saatnya jika kalian merasa kurang manis, kurang asin, ataupun kalian suka bau yang lebih menyengat, tambahkan sisa dari bawang putih dan jahenya. Kemudian aduk-aduk dan rasakan kembali. Di sini aku memasukkan wortel dan aku aduk-aduk lagi. Setelah wortelnya dimasukkan, di sini kita icipin lagi ya. Apakah kurang asin, kurang manis, ataupun kalian suka bau gurih yang cukup menyengat, kalian bisa tambahkan kecap ikan seperti yang kulakukan. Kalau kalian menambahkan kecap ikan, jangan ditambahin garam dulu ya. Garam dan gula pasir terakhir. Di sini aku tambahkan 3 sendok makan kecap ikan. Kemudian aku aduk-aduk lagi. Tahapan ini adalah tahapan yang cukup penting dan sangat penting, karena tahapan ini menentukan rasa dari kimchi yang kita buat. Dan ingat, sawi putih harus setengah layu tapi masih segar, dan sawi putih yang mentah itu harus sudah berasa sedikit asin ya. Nah, setelah 1 jam kita cuci sawi putihnya dan kita tiriskan. Setelah sawi putih ditiriskan dan airnya sudah keluar, kita bumbui kimchi kita dengan bumbu yang sudah kita buat tadi. Kimchi ini bisa dimakan langsung secara segar, ataupun kita simpan di kulkas 2 hari
supaya terjadi proses fermentasi dan rasanya bisa asam-asam segar. Di sini kita oleskan bumbunya mulai dari pangkal hingga ke ujung sawi. Jangan ada yang terlewat ya. Kita teruskan sampai selesai. Nah, ini kimchinya ya, sudah jadi dan aku tutup dan aku diamkan selama 2 hari. Nah, setelah 2 hari ini ya teman-teman, hasilnya kita buka boxnya. Yeay, sudah jadi. Kimchi ini terasa asam, segar, manis, asin, dan juga kita bisa bikin sup kimchi ya. Semakin lama kimchi didiamkan, maka akan semakin asam. Aku harap kalian suka videonya. See you on my next video teman. Bye.